Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam alam semesta asli, saat ini kehendak alam semesta asli mengirimkan Ria. Ia sedang bernegosiasi. Tanah asal sangatlah penting baginya, seperti halnya hati dewa sejati. Jika dibuka sepenuhnya, Luo Feng dapat menghapus kehendaknya kapan saja, sehingga tidak ada kekuatan untuk melawan. Dia hanya bersedia membuka sebagian saja dan menolak membuka area paling inti. Kehendak alam semesta asli ingin bernegosiasi, tetapi Luo Feng segera menekan dengan kehendak mentalnya. Boom! Kekuatan yang luar biasa dari kehendak tingkat Raja Dewa membuat kehendak alam semesta asli cukup mengkhawatirkan. Luo Feng menyampaikan pikirannya. Aku di sini bukan untuk bernegosiasi. Tanah asal alam semesta asli harus sepenuhnya terbuka untukku. Apakah kamu setuju atau menolak? Kehendak alam semesta asli merespon dengan riak. Luo Feng menatap alam semesta asli yang luas dan tak terbatas sambil menteramisikan pikirannya. Aku akui kau bisa mengerahkan kekuatan untuk melakukan serangan balik, dan mungkin reinkarnasi kekuatan dewa milikku ini akan runtuh. Tetapi jika satu reinkarnasi kekuatan dewaku runtuh, aku akan segera mengirimkan yang kedua, yang ketiga, yang tak terbatas jumlahnya. Dalam konfrontasi ini, kau pasti akan kalah. Kehendak alam semesta asli terdiam. Meskipun sulit bagi sebuah tekad untuk menerobos alam semesta asli dari luar, aku punya kesempatan yang tak terbatas. Berapa kali kau bisa menghentikanku? Luo Feng menyampaikan pikirannya. Kehendak alam semesta asli menyampaikan sebuah pesan. Ia telah berinteraksi dengan Luo Feng beberapa kali dan mencoba membujuknya. Kita memang punya hubungan, itulah sebabnya aku memberimu kesempatan. Jika kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memahami, kau tidak bisa menyalahkanku, kata Luo Feng. Tatapan Luo Feng berubah dingin dan tekadnya menjadi lebih menakutkan, melonjak saat mulai menyerang alam semesta asli. Kehendak Luo Feng terpecah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih membentuk kekuatan penindas secara keseluruhan, sehingga menyulitkan kehendak alam semesta asli untuk melawan. Mungkin kehendak alam semesta asli tidak mau menyerah, maka aku tidak punya pilihan selain bertindak, kata Luo Feng. Dia menggelengkan kepalanya. Boom! Kehendak mental Luo Feng telah memasuki alam semesta asli, dan perlawanan dari kehendak alam semesta asli runtuh di mana-mana. Kehendak alam semesta asli tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan. Luo Feng berhenti sejenak dan tersenyum. Kupikir kau benar-benar tidak akan tunduk. Pada saat ini, kehendak alam semesta asli menyampaikan pesannya dengan jelas. Ia menyerah, mengakui kekalahan, dan bersedia membuka sepenuhnya tanah asal alam semesta asli. Satu-satunya permintaannya adalah agar kehendaknya tidak dilenyapkan. Ia memiliki kecerdasan dan ingin hidup. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku, kata Luo Feng. Seketika, Luo Feng melangkah maju dan memasuki alam semesta asli, di mana kawasan gelap gulita langsung membentuk lorong lubang cacing alami menuju suatu tempat misterius. Ketika aku menyelesaikan bencana binatang sektor, aku pernah merasakan kehancuran besar alam semesta asli di sudut tanah asal, dan sekarang di hadapan kekuatan tekad alam semesta asli yang telah menyerah, aku dapat sepenuhnya memahami hukum dan operasi alam semesta asli, pikir Luo Feng dalam hati. Mengikuti jalur lubang cacing alami ini, Luo Feng tiba di ruang angkasa yang luas dan misterius. Ruang yang luas ini tidak dapat ditemukan menggunakan metode persepsi biasa. Itu dipenuhi dengan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya ini, Luo Feng menyapu mereka dengan satu pikiran. Beberapa titik cahaya tampak kecil, tetapi mengandung energi yang tak terukur.
titik-titik cahaya lainnya mengandung sejumlah besar informasi. Kehancuran besar alam semesta asli diikuti oleh kelahiran kembali, kemakmuran, kemunduran, dan kemudian kehancuran besar lainnya. Siklus ini berkelanjutan. Di tanah asal, catatan dari setiap era reinkarnasi disimpan, pikir Luo Feng. Wush, ruang asal menyelimuti Luo Feng dengan lapisan cahaya warna-warni, membuatnya tampak seolah-olah dia diselimuti jubah warna-warni. Pada saat ini, kehendak Luo Feng langsung meluas. Sekarang, alam semesta asli terasa seperti tubuh fisik, dan keinginannya menyatu dengannya. Dia telah menjadi bagian dari alam semesta asli. Luo Feng dapat merasakan dirinya menjadi alam semesta asli. Menghirup dan menyerap energi tak terbatas dari lautan alam semesta asli, mengubahnya menjadi energi kehidupan tak terbatas yang tersimpan di ruang asal. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan sejumlah besar zat berbahaya, tetapi bahkan alam semesta asli dalam operasinya secara bertahap akan menurun, yang akhirnya menyebabkan kehancuran besar, dan hanya melalui kehancuran besar, kehidupan baru dapat lahir. Ini sungguh luar biasa. Luo Feng menikmati pengalaman itu. Benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta asli, atau bahkan sebutir pasir atau gumpalan udara, semuanya merupakan manifestasi Luo Feng. Luo Feng merasakan siklus hidup mereka, seperti beberapa bunga, rumput, dan pohon yang memiliki siklus hidup yang sangat pendek, sementara benda-benda langit memiliki siklus hidup yang jauh lebih panjang. Bahkan galaksi dan wilayah bintang pun memiliki siklus hidup. Galaksi dan wilayah bintang tidak memiliki kesadaran kehidupan, tetapi kehidupan daging dan darah, kehidupan tumbuhan, dan lain-lain dapat memiliki kesadaran dan memulai jalur evolusi. Semua ini dipengaruhi oleh berlakunya hukum, gumam Luo Feng. Dia mengerti, dan pemahamannya tentang berlakunya hukum pun semakin mendalam. Dari perspektif makro, pengoperasian hukum-hukum alam semesta asli memandu evolusi seluruh alam semesta asli. Pada tingkat mikro, pengoperasian hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan perubahan dalam segala hal, bahkan menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Seluruh umat manusia, termasuk Luo Feng, adalah hasil dari operasi hukum ini. Tangan tak kasat mata menuntun semua evolusi, dan tangan tak kasat mata ini adalah hukum operasi alam semesta. Luo Feng merasakan dengan seksama, memahami bahwa 10 hukum dasar hanyalah lapisan yang paling dangkal. Itu seperti 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 3, dan 3 menghasilkan segalanya. 10 hukum dasar hanyalah 3, dan cara mereka menciptakan segala sesuatu itulah yang membuat Luo Feng terpesona. Di miniatur alam semesta Luo Feng, di sebuah planet tertentu, Su Xin telah kehilangan minat untuk melihat pohon di planet itu dan tetap berada di sisi suaminya, sedangkan Luo Feng duduk bersila di bawah pohon sambil memejamkan mata. Aku ingin tahu bagaimana pertarungan Luo Feng dengan kehendak alam semesta asli, kata Su Xin. Dia sangat khawatir karena bagaimanapun juga itu adalah kehendak alam semesta asli. Tiba-tiba dia melihat Luo Feng membuka matanya. Bagaimana hasilnya? Su Xin bertanya dengan cepat. Kehendak alam semesta asli telah menyerah. Luo Feng tersenyum. Dia membuka ruang asal untukku, dan itu memang sangat bermanfaat bagi kultivasiku. Asalkan itu bermanfaat, kata Su Xin. Dia pun merasa sangat senang. Dia selalu khawatir tentang suaminya di sisi lain jalur reinkarnasi, karena tubuh aslinya ada di sana, dan jika dia meninggal, itu akan menjadi kematian yang sebenarnya. Bukankah sisi lain dari jalur reinkarnasi sangat berbahaya? Tanya Su Xin. Tidak apa-apa, Luo Feng tersenyum. Suamimu rendah hati dan tidak suka membuat masalah. Meskipun ada beberapa masalah, itu hanya masalah kecil, kata Luo Feng. Di tanah asal alam semesta asli, Luo Feng membenamkan dirinya dalam pemahaman untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Ketika 10 hukum dasar menyatu sepenuhnya, mereka membentuk hukum kekacauan, gumam Luo Feng pada dirinya sendiri. Namun, pengoperasian hukum alam semesta asli jauh lebih luas daripada hukum kekacauan. Menjadi satu dengan alam semesta asli, merasakan nafasnya dan operasinya
telah sangat membantu pemahamanku tentang hukum-hukum. Luo Feng melihat ke kejauhan. Ruang luas tempat tanah asal berada ini sangat besar dan juga menyembunyikan inti sejati. Ini juga tercatat dalam intelijen dari gurunya Sui Zhanke dan garis keturunan Sungai Duandong. Kehendak alam semesta asli tidak berani menyembunyikan apapun. Ketika dikatakan akan terbuka sepenuhnya, maka harus dibuka sepenuhnya. Jika dia menyembunyikan sesuatu, konsekuensinya mungkin akan berat. Dia tahu betul temperamen Luo Feng. Dengan satu langkah, Luo Feng tiba di inti sejati tanah asal. Saat tiba, Luo Feng melihat perwujudan Dao yang tak tertandingi luasnya. Sekilas, dia tampak seperti naga yang berkelok-kelok tanpa henti dengan 24 cakar. Masing-masing sisik mengandung informasi tak terbatas, dan masing-masing dari 24 cakar itu mengandung informasi yang jauh lebih mengerikan daripada hukum kekacauan. Luas dan beratnya tak terlukiskan, meskipun tubuh dewa sempurna Luo Feng kuat, di depannya dia rapuh seperti debu. Ukurannya sangat besar, sehingga tak terukur. Memang tersembunyi di dalam tanah asal alam semesta asli, tapi ukurannya bahkan melampaui alam semesta asli itu sendiri. Luas tak terhingga. Luo Feng hanya menonton dan tentu saja menerima sejumlah besar informasi. Apakah ini inti sejati dari alam semesta asli? Dao asal mula kehidupan? Gumam Luo Feng. Dia menongak dengan kagum, terkagum-kagum. Sekilas itu adalah seekor naga yang berkelok-kelok. Jika dilihat sekali lagi, itu tampak seperti tubuh dewa yang menjulang tinggi tak terhingga. Luo Feng pernah melihat mayat Raja Dewa Jin yang menjulang tinggi dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi dibandingkan dengan apa yang dilihatnya sekarang, itu tidak penting dan tidak layak disebut. Dao asal-usul kehidupan, gumam Luo Feng. Dao asal-usul yang lengkap, tanpa ada yang ditutup-tutupi tepat di depan mataku. Ini adalah kesempatan terbesar untuk mengendalikan alam semesta asli. Di inti tanah asal alam semesta asli, Luo Feng tengah menatap Dao asal kehidupan yang agung dan luas di hadapannya. Dao asal mula kehidupan ada di depan mataku, dan merosa juga dapat menunjukkan sebagian misteri Dao asal mula kehancuran kepadaku. Setidaknya dengan dua Dao asal mula ini, kultivasiku akan jauh lebih lancar, pikir Luo Feng. Asal-usul kehidupan dan kematian adalah apa yang paling aku pahami. Asal-usul kehidupan dan asal-usul kehancuran, keduanya sangat cocok untukku. Luo Feng merasa cukup puas. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh guruku, ketika seorang master kekacauan memahami Dao asal, begitu mereka mencapai level awal, mereka dapat mencapai ranah Raja Dewa. Setelah menjadi Raja Dewa, barulah seseorang dapat melihat sekilas sebagian dari Dao asal yang telah mereka pahami. Namun sekarang, Dao ada di hadapanku, tetapi untuk memahaminya, aku masih perlu mengandalkan diriku sendiri. Luo Feng sangat menyadari hal ini. Asal mula kehidupan. Luo Feng duduk bersila di kehampaan, mengamati Dao asal mula kehidupan di hadapannya. Hanya dengan mengamati, sejumlah besar informasi mengalir di dalam pikirannya. Naga yang berkelok-kelok di hadapannya, setiap sisik di tubuhnya menanamkan sejumlah besar informasi ke dalam kesadaran Luo Feng, dan 24 cakar terus-menerus mengalirkan informasi yang sangat banyak. Untuk sesaat, informasi tentang Dao asal kehidupan sangat banyak, membanjiri semuanya sekaligus. Dengan masuknya banyak sekali informasi yang berasal dari asal-usul kehidupan, membawa keindahan yang luar biasa. Secara alami, mengubah banyak persepsi Luo Feng. Tidak, ini tidak benar, gumam Luo Feng tiba-tiba. Setelah beberapa saat memahami, segera dia menyadari bahayanya dan langsung membubarkan reinkarnasi kekuatan dewanya. Scene berganti di benua asal kerajaan Yu, kota Huyang. Luo Feng yang tengah menyendiri di aula bawah tanah merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jadi, menghadapi Dao asal kehidupan yang lengkap itu sangat berbahaya. Luo Feng terkejut. Tidak heran, merebut alam semesta asli membutuhkan tekad tingkat tinggi. Jika tekad terlalu rendah menghadapi asal kehidupan secara langsung, seseorang akan mudah kalah sepenuhnya.
Apa yang saya kuasai sendiri adalah sepenuhnya milikku. Aku harus melangkah selangkah demi selangkah dan menyerap apa yang aku butuhkan, membuang apa yang belum cocok untukku, dan membangun fondasi dauku sendiri. Luo Feng memahami hal ini. Informasi dalam jumlah besar itu tidak salah, tetapi ranahnya masih terlalu rendah. Untungnya, aku telah mencapai tekad tingkat Raja Dewa yang membuatku tetap berpikiran jernih sepenuhnya. Luo Feng tahu bahwa berhadapan langsung dengan asal mula kehidupan adalah kesempatan yang setara dengan teknik Liu Yan, tetapi itu hanya jika dia mampu mengatasinya. Jika dia tidak mampu mengatasinya, hal itu akan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Saya akan mulai dengan menggunakan pemahamanku sebelumnya sebagai inti dan mulai menyerap apa yang seharusnya bagiku. Luo Feng membagi ingatannya. Ingatan sebelumnya menyaksikan asal kehidupan adalah bagian lain, dan ingatan setelah menyaksikan asal kehidupan adalah bagian yang lainnya. Ia mulai menyerap informasi dari bagian terakhir secara selektif, menyimpan sementara apa yang tidak berguna. Pertama-tama, aku akan memilah informasinya dan secara bertahap mengintegrasikannya ke dalam diriku, pikir Luo Feng. Yang mulai berkultivasi hanya setelah memilah, mempelajari, merenungkan, meringkas, dan menyerap semua informasi dari sesi ini secara menyeluruh dapat melanjutkan ke sesi berikutnya untuk mengamati dao asal mula kehidupan. Waktu berlalu dan Luo Feng untuk sementara waktu menghentikan pemahamannya tentang diagram 3000 binatang bencana kekosongan dengan fokus sepenuhnya pada pemahaman hukum. Bagaimanapun, perasaan peningkatan terhadap yang konstan memang luar biasa. Ini jauh lebih efisien daripada lebih dari 20 era pemahaman yang tak pernah dialaminya sebelumnya. Tuan, Tuan! Morosa datang ke pintu aula bawah tanah menyampaikan pikirannya. Aku sudah selesai mencerna, kau boleh membiarkanku masuk lagi. Morosa menganggapnya agak aneh. Dulu tuanya sering keluar untuk beristirahat, tetapi kali ini sesi pemahamannya jauh lebih lama. Hus! Pintu aula bawah tanah terbuka dan Morosa melihat Luo Feng merasa sedikit gelisah. Tuanya tampak tidak seperti dirinya sendiri. Luo Feng masih asik dengan pikirannya ketika Morosa tiba-tiba memotong pembicaraannya, jadi pikirannya masih melayang. Cepatlah! Luo Feng melambaikan tangannya dan melemparkan Morosa ke tempat yang telah ditentukan di Menara Bintang, lalu melanjutkan untuk memahami misteri hukum. Morosa memasuki tempat yang telah ditentukan di Menara Bintang dan segera duduk bersila di hadapan mayat Dewa Awandara, mulai menyerapnya. Mayat Dewa Awandara mulai membusuk secara bertahap. Kekuatan dewa dan garis keturunannya terus mengalir ke Morosa. Morosa menunjukkan senyuman setelah penyerapan awal. Garis keturunan Awandara ini telah mencapai alam kekacauan, kata Morosa, yang merasakan perbedaan setelah menyerapnya. Sebelum kematiannya, garis keturunan Awandara telah berubah menjadi garis keturunan Master Kekacauan. Kali ini, aku mendapatkan banyak hal. Morosa sangat gembira dan segera mulai menyerap dan mencernanya terus-menerus. Di lapisan lain Menara Bintang, Luo Feng duduk bersila. Di tanah asal alam semesta asal yang jauh, kumpulan reinkarnasi kekuatan Dewa Luo Feng mulai menghadapi dao asal kehidupan untuk ke-9 kalinya. Secara alami menerima sejumlah besar informasi dao. Setelah lebih dari 1 jam, Luo Feng berhenti. Dia memulai dengan hati-hati mencerna informasi dao yang diterima kali ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Luo Feng telah mencapai puncak alam dewa sejati abadi dalam hal levelnya. Namun setelah hanya 9 sesi menghadapi dao asal kehidupan, pemahaman Luo Feng dalam semua aspek telah meningkat secara signifikan. Awalnya, aku berpikir bahwa dari puncak dewa sejati abadi ke alam kekacauan, bahkan dengan tekad tingkat Raja Dewa dan efisiensi pemahaman yang sangat tinggi, masih akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengumpulkannya. Tetapi sekarang, berhadapan langsung dengan dao asal mula kehidupan, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat, renung Luo Feng. Dengan dao di hadapannya, dia masih harus memilih apa yang harus dipahami dan dikembangkan selangkah demi selangkah.
Saat ini, kota Huyang tetap makmur seperti sebelumnya. Warga kota yang tak terhitung jumlahnya tidak peduli dengan konflik antara kerajaan Shi dan kerajaan You. Bagaimanapun, konflik semacam itu telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lebih lama dari umur dewa sejati abadi, mereka sudah lama terbiasa dengannya. Luo Feng dan Morosa, tuan dan pelayan, sama-sama menyendiri. Di kediaman, hanya Mo Qingyan yang tersisa untuk mengawasi tempat itu sendirian. Akhirnya, suatu hari, di tempat yang ditentukan Morosa di dalam menara bintang, dia duduk bersila di sana dan mengenai tubuh dewa Awandara sudah lama diserap. Tubuh Morosa tiba-tiba bergetar dan aura mengerikan dilepaskan dari tubuhnya, menyapu lapisan ruang menara bintang ini. Aura ini dipenuhi dengan niat menghancurkan dan membunuh, bahkan itu membangunkan Luo Feng yang telah lama menyendiri. Apa yang terjadi? Kata Luo Feng. Dia secara alami merasakan seluruh menara bintang, dan dengan sebuah pikiran dia tiba di ruang ini. Luo Feng menatap Morosa di depannya. Morosa masih duduk bersila, tetapi aura kehancuran yang luar biasa melonjak, menyapu seluruh ruang dengan mengerikan. Hanya menghadapi aura mengerikan ini, tubuh Luo Feng secara alami membentuk domain bilah pelindung untuk menahannya. Saat binatang sektor menerobos ke alam kekacauan, itu sungguh mengerikan, pikir Luo Feng. Setelah aura kehancuran yang tak stabil berkecamuk dalam waktu yang lama, tubuh Morosa pun mulai berubah secara alamiah menjadi wujud aslinya, makhluk yang menjulang tinggi dengan kesempatan yang tak tertandingi muncul di sana, melampaui kecantikan semua ras, kecantikan yang bahkan mengandung misteri dari yang tertinggi. Luo Feng juga memahami bahwa binatang sektor lahir di dao asal kehancuran, dan tubuh mereka secara alami mencapai batas sempurnanya di setiap level. Hari berikutnya terus berlalu, dan baru pada saat itulah Morosa perlahan membuka matanya. Tuan, alam di dalam diriku telah sepenuhnya berubah menjadi alam kekacauan. Sekarang tubuhku juga perlu berubah menjadi kekacauan, kata Morosa sambil menatap Luo Feng. Kau tidak perlu khawatir tentangku, fokus saja pada terobosanmu, kata Luo Feng sambil memperhatikan dari samping. Morosa mengangguk. Ledakan. Tubuh Morosa juga mulai berevolusi, bertransisi dari alam abadi ke alam kekacauan. Dengan setiap ons kekuatan mencapai tingkat baru, dalam sekejap tubuhnya tetap berubah total. Saat ini, Luo Feng menatap Morosa, merasa seolah-olah mereka saling berhadapan. Morosa di alam kekacauan dapat menghancurkannya sepenuhnya hanya dengan satu tamparan, karena keduanya merupakan bentuk kehidupan yang sempurna. Perbedaan antara alam kekacauan dan alam abadi sangatlah besar. Tuan, tubuhku telah berubah dan kekuatan dewaku 100 kali lebih murni, jadi tubuhku telah menyusut sedikit, kata Morosa setelah kembali ke wujudnya yang sederhana dan jujur. Aku perlu terus menyerap energi untuk memasuk pertumbuhan tubuhku. Proses ini mungkin memakan waktu sekitar 1 era. Pertumbuhan tubuh secara alami lambat, kata Luo Feng sambil mengangguk. Apakah tubuh dewa Anda di tingkat dewa sejati abadi memiliki tinggi akhir yang sama dengan tubuhku? Keduanya setinggi 180 miliar kilometer, tanya Luo Feng. Menurut perkiraan Anda, berapa tinggi akhir Anda di alam kekacauan? Informasi dari asal kehancuran memberitahuku bahwa ketinggian tertinggi di alam kekacauan seharusnya melebihi 1 triliun kilometer, jawab Morosa. Tenang saja, tak perlu terburu-buru. Tapi bahkan setelah mencapai alam kekacauan, kamu tetap tidak boleh mengungkapkan teknik binatang sektor apapun di luar menara bintang, kata Luo Feng mengingatkan. Jangan khawatir, Tuan, aku mengerti, Morosa mengangguk. Tuan, sebelum Awandara meninggal, garis keturunannya telah berubah total, jelas Morosa. Setelah menyerap tubuh dewanya, saya juga memahami lebih banyak kekuatan asal kehancuran. Haruskah saya menunjukkannya kepada Anda sekarang? Tentu, silakan tunjukkan saja, kata Luo Feng sambil mengangguk. Dengan satu pikiran, Morosa menyebabkan misteri mendalam dari asal kehancuran terwujud di hadapannya.
Setelah menyaksikan tontonan lengkap dari Dao Asal Kehidupan, Luo Feng sekarang dapat mengamati demonstrasi Morosa dengan sangat tenang. Lagi pula, dalam hal kekuatan dan level, apa yang ditunjukkan Morosa jauh lebih lemah. Luo Feng yang menyaksikannya pun tenggelam dalam pikirannya. Meskipun misteri Dao Asal Kehancuran yang ditunjukkan Morosa relatif terbatas, misteri tersebut mencakup hukum kekacauan yang lengkap dan beberapa aspek dangkal dari asal kehancuran. Aspek-aspek dangkal ini secara alami dipahami oleh Morosa setelah mencapai alam kekacauan yang sudah jauh melampaui level Luo Feng saat ini. Meskipun Dao Asal Usul Kehidupan sudah lengkap, namun tingkatan Luo Feng masih terlalu rendah. Oleh karena itu, ia harus memilih dan menyerap beberapa wawasan dengan hati-hati, karena takut dapat mencemari atau merusak jalur kultivasinya. Morosa, kamu telah membuat banyak kemajuan. Wawasan yang kamu tunjukkan dari asal kehancuran jauh lebih kuat dari sebelumnya, kata Luo Feng sambil memahami dan memuji. Sekarang, setelah aku berada di alam kekacauan, pemahamanku tentang asal-usul kehancuran secara alami menjadi lebih tinggi, kata Morosa. Dia terus menunjukkan wawasannya tentang asal-usul kehancuran pada Luo Feng. Luo Feng merenung selama sehari, lalu berdiri. Morosa, lanjutkan kultivasimu sendiri. Hanya sehari? Tidak menonton lagi, Tuan? Morosa merasa satu hari terlalu singkat. Sebelumnya, ia bisa menghabiskan puluhan hari, bahkan lebih lama. Tidak perlu untuk saat ini, kata Luo Feng. Dia telah kembali ke lapisan di Menara Bintang. Luo Feng duduk bersila. Ia berhenti menonton asal kehancuran setelah satu hari, karena secercah pencerahan telah muncul di benaknya. Asal-usul kehancuran, asal-usul kehidupan. Luo Feng telah mengamati Dao asal-usul kehidupan berkali-kali sebelumnya, dan sekarang setelah mengamati banyak informasi tentang asal-usul kehancuran, wawasan dari kedua Dao tersebut secara alami mulai saling memvalidasi. Bersambung. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham. Ribet banget guys.